Hai Sobat Netizen, Digital Marketer, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com. Nah, di video kali ini nih, sesuai dengan request dari teman-teman yang banyak sekali yang komentar di video-video saya, gimana sih caranya berikan di Instagram. Nah, di video kali ini saya mau sharing nih gimana caranya saya melakukan suatu iklan di Instagram. Kebetulan nih saya ada satu akun yang memang saya sedang melakukan campaign untuk akun tersebut. So, untuk teman-teman yang pengen tahu dari mulai awal gimana sih cara ngiklanin ya, secara teknisnya, kemudian juga gimana cara baca hasil iklannya, gimana cara mengevaluasinya, yang mau tahu tonton sampai habis ya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya, masuk saja ke website saya mahirngiklan.com. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email. Oke teman-teman, langsung aja nih tanpa berlama-lama ya, jadi nggak usah basa-basi lah, nggak usah lama-lama. Kita langsung masuk aja nih gimana caranya untuk beriklan di Instagram. Sebenarnya teknisnya sih cukup mudah sih kalau menurut saya. Oh ya, sebelum beriklan pastikan nih akun Instagramnya teman-teman itu udah diubah ya ke akun bisnis. Karena akun Instagram sendiri sebenarnya secara umum dibagi menjadi dua, akun personal dan akun bisnis. Kalau misalnya akun Instagram teman-teman masih dalam bentuk akun personal, itu nggak bisa beriklan. Makanya harus diubah ke akun bisnis. Gimana caranya ngubah akun Instagram dari personal ke bisnis? Saya udah bahas sih videonya. Nanti saya kasih stikernya aja lah ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi di sini saya nggak bahas tentang itu. Saya akan lebih fokus ke teknis untuk beriklan. Oke? Nah, sebelum teman-teman beriklan nih di Instagram, teman-teman pastikan dulu nih untuk mencari targeting atau interest yang cocok dengan audiensnya teman-teman. Selain itu juga teman-teman harus pastikan bahwa goals teman-teman itu untuk beriklan di Instagram itu apa? Apakah untuk mendapatkan follower, atau hanya sekedar mendapatkan engagement, atau hanya sekedar atau ingin langsung jualan di sana. Jadi masing-masing tuh nanti cara evaluasinya beda-beda. Jadi ada yang namanya funnelnya teman-teman pada saat kita beriklan. Oke, sebelum kita masuk ke teknis deh, saya mau jelasin tentang funnel yang ada pada saat kita ingin berikan di Instagram ya. Oke, di sini saya mau jelasin nih teman-teman tentang funnel cara beriklan di Instagram. Saya tuh udah banyak banget deh pokoknya bahas tentang funnel. Poinnya adalah kalau misalnya memang teman-teman pengen fokus bisnis digital marketing, ingin mengembangkan bisnisnya lebih lanjut, itu harus paham yang namanya funnel marketing itu seperti apa. Nah, kurang lebih tuh seperti ini nih kalau misalnya kita berikan di Instagram. Tergantung goalsnya. Oke, kasus saya, goal saya adalah ingin mendapatkan banyak-banyaknya follower. Oke, kita mulai dari akhir dulu. Kita mulai dari goalsnya teman-teman dulu. Nah, kan kalau dalam kasus saya itu saya ingin mendapatkan followers ya. Anggaplah di sini. Jadi kita mulai dari akhir dulu nih teman-teman. Kita mulai dari follower dulu. Nah, sebelum mendapatkan follower itu biasanya ngapain sih orang? Biasanya kan dia visit profile ya. Visit profile. Nah, sebelum dia visit profile barulah ngelihat yang namanya ads kita atau ngelihat postingan atau ads kita ya. Postingan atau ads-nya. Nah, kurang lebih sih seperti ini sih untuk funnel kalau misalnya ingin mendapatkan follower. Nah, nanti kita bisa lihat nih datanya. Nanti di akhir video ya. Bisa lihat video ini sampai habis gimana caranya saya untuk mengevaluasi hasil iklan saya. Nah, dari postingan ads ini nanti kita lihat berapa jumlahnya yang visit profile kita. Nah, dari visit profile kita ada berapa banyak yang memfollow akun yang sedang saya kembangkan. Gitu kurang lebih teman-teman. Terus gimana dong kalau misalnya pengen langsung jualan? Ya sudah, berarti kan goalsnya kalau misalnya teman-teman pengen langsung jualan, di sini kan jualan ya. Jualan gitu ya. Nah, sebelum jualan, orang-orang itu atau audiensnya teman-teman harus diarahkan ke yang namanya website. Ya, saya sangat sarankan sekali untuk teman-teman yang beriklan di Instagram, baiknya sih diarahkannya jangan ke WhatsApp ya, tapi langsung ke website teman-teman atau sales page. Kalau misalnya nggak bisa membuat sebuah website yang full, kalau misalnya dari sisi harga masih terlalu mahal, teman-teman bisa kok dapetin yang namanya landing page atau sales page secara gratisan, baik menggunakan Blogger atau ya yang lain-lainnya lah. Ada wix.com, walaupun nanti URL-nya agak kurang bagus kalau misalnya versi gratisan, tapi masih bisa dipakai. Poinnya adalah di sini kalau misalnya teman-teman pengen beriklan, wajib nih kalau menurut saya sih ya harus punya sales page gitu teman-teman. Nah, sebelum masuk ke sales page-nya, apa sih mereka ngapain sih? Ya udah pasti ngelihat dari ads-nya atau iklannya teman-teman. Jadi kurang lebih sih kalau misalnya pengen jualan, funnelnya seperti ini.
Nanti tinggal dilihat nih dari orang yang melihat ads, berapa orang yang masuk ke websitenya. Dari orang yang melihat website, berapa orang yang akan melakukan pembelian. Kurang lebih funnelnya seperti itu. Nanti cara evaluasinya kita lihat dari persentase masing-masing. Gimana caranya, sekali lagi di akhir video ya, kita lihat ya. Oke, sekarang yang ditunggu-tunggu, nungguin nggak? Oke, yang ditunggu-tunggu gimana teknis untuk berjualan atau beriklan di Instagram ya teman-teman. Oke, di sini saya akan lompat-lompat nih dari mulai teknis, kemudian nanti gimana caranya saya mencari interest itu kita ada nanti saya contohkan deh. Oke, gimana caranya nih? Kalau misalnya akun profil teman-teman, akun Instagram profil teman-teman sudah diubah ke profil bisnis, berarti udah bisa beriklan nih. Bentuknya kurang lebih seperti ini, seperti yang ada di layar saya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya sudah diubah ke akun bisnisnya teman-teman, sebenarnya udah bisa langsung beriklan nih. Jadi kalau misalnya masih belum, harus diubah dulu ya ke akun bisnis. Misalnya nih saya pengen beriklan, teman-teman bisa lihat dulu sih insight dari postingan teman-teman itu yang paling laku tuh yang mana gitu. Jadi kita bisa lihat nih insight-nya, overview-nya di sini. Last 7 day ini kita lihat nih stories, kita lihat top postnya ya, kita lihat top postnya. Artinya kalau misalnya kita punya top post, berarti kan dia yang paling laku sebenarnya, yang paling banyak dilihat orang kan. Nah ini adalah list dari top post saya. Kalau kita lihat yang ini adalah top post. Kita lihat di sini sekali lagi, ini ada 14,7 ribu ya untuk impressionnya dari post yang satu ini. Yaudah, yang saya gunakan yang top postnya. Mungkin kalau misalnya di luar teman-teman punya teknik yang lain boleh dipakai, cuman kalau saya sih ya tinggal lihat top post aja. Artinya kan top post itu udah laku ya dari akun yang dari akun Instagramnya, gitu nggak sih? Nah, yang punya pendapat beda-beda, mana post yang mau diiklankan, boleh diisi di kolom komentar ya, kita diskusi aja ya. Oke, kalau misalnya udah dapet nih postingan yang mau kita lempar sebagai iklan, ini tinggal teman-teman klik aja di sini ada tombol promote. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Tadi seperti yang saya bahas tentang funnel, goalsnya teman-teman tuh apa? Your profile, your website, atau your direct message. Kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan engagement atau ingin mendapatkan follower, itu berarti diarahkan ke your profile. Tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung jualan, diarahkannya ke your website atau your direct message. Nah, apa nih bedanya? Bedanya your website sama your direct message. Kalau your website kan berarti teman-teman harus punya sales page ya. Sepengalaman saya dari sisi harga teman-teman, setiap orang yang memessage teman-teman atau mendirect message teman-teman melalui Instagram itu teman-teman akan dikenakan charge atau dikenakan inian iklannya lah, cost iklannya. Nah, biasanya sih agak-agak mahal kalau misalnya ingin langsung chat seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya diarahkan ke website, itu biasanya jauh lebih murah untuk iklannya. Sepengalaman saya sih seperti itu. Oke, dalam kasus saya akan mencontohkan di sini iklannya menuju your profile. Karena kan saya pengennya ingin mendapatkan follower dulu ya. Sekarang kita your profile, kemudian kita tinggal next aja yang di panah atas itu ya. Oke, nah ini dia adalah select target audience. Ini yang paling penting sekali menurut saya teman-teman. Nah, select target audience itu kita mencari interest atau mencari audience yang bisa kita targetkan iklan kita. Nah, kalau misalnya interest kita gagal atau target audience kita tidak dilakukan dengan riset sepenuhnya, itu maka iklannya ya akan boncos istilahnya ya, akan tidak sesuai dengan harapan kita. Orang yang melakukan riset audience aja masih banyak yang gagal, apalagi yang tidak melakukan riset audience. Artinya teman-teman harus, ini penting sekali sih untuk melakukan riset audience. Gimana caranya melakukan riset audience? Sebenarnya sih saya sudah jelaskan ya di video saya juga. Saya kasih lagi ya stikernya. Nah, tapi di sini saya akan jelaskan secara singkat lah ya, gimana caranya saya untuk melakukan riset audience. Oke, kan kalau di video saya ya, nanti teman-teman lihat aja, klik aja yang huruf I di pojok kanan, pojok kiri atas ya, kanan atas. Nanti di situ ada cara riset audience. Cuman di sini saya langsung aja masuk ya. Sebenarnya sih ada 3 step ya. Di sini saya langsung masuk aja ke yang step yang ketiga. Karena Instagram yang sedang saya kembangkan itu berhubungan dengan investasi, artinya orang-orang tertarik nih dengan yang namanya saham, betul nggak? Nah, kita masukkan kata kuncinya ke tools yang saya punya ini namanya AdSumo. Untuk teman-teman yang pengen tahu apa itu AdSumo, bisa klik aja linknya ada di bawah deskripsi ini ya, karena ini sangat membantu sekali.
Nah, ini sangat membantu dalam kita melakukan riset audience atau riset targeting interest pada saat kita beriklan. Misalnya di sini saya masukkan kata kunci saham, tinggal klik enter aja. Nah, nanti oleh si AdSumo ini dia diberikan interest yang bisa kita targetkan, yang dia daily reach-nya pun kita sudah diberikan iniannya estimasinya. Seperti itu. Di sini banyak sekali yang bisa kita yang bisa kita masukkan sebagai targeting pasar saham, saham keuangan, pemegang saham. Tergantung nanti teman-teman ingin jualan apa. Kalau misalnya hijab, ya masukkan aja kata kuncinya hijab. Nanti akan diberikan interest banyak sekali oleh si AdSumo itu. Seperti itu teman-teman. Sudah selesai sampai sini? Iya, belum. Tar dulu, sabar ya. Kalau untuk locationnya ini biarin aja dulu worldwide. Nah, asumsi saya adalah orang-orang yang bergerak di bidang saham atau investasi saham, ini kita masih asumsi ya, masih berandai-andai. Saya berandai-andai dia usianya di usia 25 sampai dengan usia 50. Artinya usia produktif lah kurang lebih ya. Ini saya masukkan relationship statusnya pun bisa dimasukkan. Misalnya teman-teman ingin jualan produk bayi gitu kan. Artinya kan kalau untuk orang yang single ya pasti jarang lah terjadi penjualan kalau misalnya menargetkannya adalah orang yang single. Ini teman-teman bisa targetkan atau bisa contohkan di sini in a relationship. Contohnya seperti itu sih. Asik juga ya aplikasi AdSumo ini. Terus di sini kita bisa untuk objektif kita tuh apa? Nah, kalau saya kan hanya post engagement lah ya. Untuk post engagement di sini daily budgetnya pun kita bisa masukkan. Misalnya saya masukkan di sini 50.000. Kemudian untuk placementnya ini yang penting teman-teman. Kan kita pengen beriklannya di Instagram ya. Artinya di sini di Facebook kita uncheck, kemudian yang di sisanya juga kita uncheck. Yang kita cek adalah Instagram feed sama Explorer aja. Nah, nanti di sini kata kuncinya atau interestnya kita akan mendapatkan potensial daily reach-nya berapa. Kalau misalnya dengan modal 50.000 per hari, berarti daily reach-nya untuk interest pasar saham kemungkinan ada sekitar 1.800 sampai dengan 5.200. Asik sekali sih teman-teman menurut saya. Nah, ini nanti daily reach-nya atau potensial reach-nya akan bertambah tergantung berapa banyak interest yang kita gunakan. Biasanya sih kita akan gunakan beberapa adset seperti itu. Tapi kalau dalam contoh kasus saya akan menggunakan satu adset aja ya. Gitu teman-teman. Selain itu dengan AdSumo kita juga bisa menargetkan nih page Facebook yang bisa kita targetkan yang masih berkaitan dengan kata kunci kita. Misal, di sini saya mau pasar saham misalnya. Saya bisa lihat page like-nya itu yang bisa kita targetkan apa aja. Di sini nanti dia akan dicarikan seperti ini. Oh, nggak ada berarti. Oh, ada nih. Ada Business Insider, ada Tech Insider, ada PMO India, Alibaba.com, AliExpress. Artinya page-page yang ini bisa kita targetkan dan dia masih ada berhubung kait dengan interest atau kata kunci yang kita inginkan. Asik sekali ya, dengan tools ini nih amat sangat mempermudah kita dalam melakukan riset audience. Karena menurut saya sih proses paling panjang dalam melakukan campaign Facebook Ads atau Instagram Ads itu adalah riset audience. Oke, kita langsung balik lagi ke Instagram kita. Pada saat kita udah select target audience, ini sih sebenarnya saya udah bikin ya. Ini saya udah bikin iniannya nih. Audience saya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum bikin, tinggal klik aja yang paling bawah, create your own. Nah, nanti teman-teman namakan aja namanya apa, kemudian baru interestnya dimasukkan. Interest ini adalah yang tadi kata kunci yang sudah kita riset dengan menggunakan AdSumo. Teman-teman sih sebenarnya bisa juga tanpa menggunakan AdSumo. Saya juga udah bikinin videonya, tinggal lihat aja ya Facebook Ads di playlist saya. Di sana juga saya udah ngasih tahu tuh gimana caranya riset interest tanpa aplikasi atau dengan cara gratisan. Boleh deh gunakan aja. Ada cara gratisan, ada juga yang cara berbayar dengan AdSumo. Tergantung teman-teman maunya yang mana. Nah, kalau misalnya udah nih, oh ya di sini juga ada fitur otomatis. Otomatis itu maksudnya apa? Jadi terserah Instagram deh yang sesuai dengan follower gua pokoknya gitu. Ini berlaku, saya sangat sarankan kalau hanya follower teman-teman sudah sampai mencapai titik 10.000 dan itu organik, bukan yang bayar atau bukan yang follower beli ya. Karena kalau misalnya follower beli itu udah bisa dipastikan followernya itu nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, di sini kalau misalnya males riset audience, teman-teman bisa pakai otomatis. Dan kenapa angkanya harus ada di angka 10.000 follower? Karena di bawah itu akurasinya menurut saya sangat kurang deh.
Oke, lanjut ya. Di sini saya pilih yang Republic Investor. Ini sudah saya gunakan. Nah, kita tinggal next-kan saja. Jadi kita pilih budget and duration. Kebetulan saya belum top up nih ya. Di sini ada ini nih, ada peringatan. Your overspending limit set in ads manager gitu ya. Just your limit. Oh, bukan. Ini dia spending limitnya dibatasin. Tapi saya memang belum top up lagi nih. Nah, budgetnya misalnya teman-teman 50.000 per hari, durationnya 6 hari. Biasanya sih kalau saya beriklan ya seperti itu. Kenapa? Karena dalam 7 hari saya akan bisa memantau iklan saya di hari apa dia paling rame. Nanti insight-nya akan ada. Kemudian juga saya juga bisa melihat demografi dari usia, kemudian dari iklannya saya bisa lihat yang paling banyak tertarik itu antara pria atau wanita, itu juga bisa dilihat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya budget harian kurang dari itu pun nggak ada masalah, cuman paling rendah itu dia $1, kurs sekarang 13.000 kalau nggak salah ya, dan kalau nggak salah dia 15.000 karena dipotong pajak gitu ya. Sekarang udah ada pajak 10% di Instagram Ads. Nah, kenapa saya pilih 6 hari? Tadi sudah saya jawab ya. Jadi daripada saya spend 300.000 untuk 1 hari, mendingan saya spend 50.000 untuk 6 hari gitu. Karena saya akan tahu nih dari Senin sampai Sabtu ya kan, dari Senin sampai Sabtu di hari apa iklan saya performanya bagus, supaya nanti saya bisa melakukan iklan lagi di hari yang memang benar-benar bagus gitu teman-teman. Oke, kalau misalnya sudah, tinggal kita next aja. Nah, kalau misalnya udah seperti ini nih, ada estimate textnya 30.000 ya. Langsung aja teman-teman klik create promotion. Kalau misalnya sudah di create promotion, nanti Facebook akan melihat apakah iklan ini layak tampil atau tidak. Hati-hati untuk teman-teman yang ingin beriklan pengurus badan atau ya obat-obatan diet seperti itu atau suplemen diet, karena Facebook dan Instagram sangat ketat sekali untuk salah satu produk tersebut. Kalau misalnya teman-teman kena dan AME, ya sudah, AME itu sudah mendapatkan peringatan, ya sudah, budget yang sudah di top up itu dia akan hilang, sayang sekali kan. Makanya harus berhati-hati. Oke, udah gampang banget kan cara beriklan di Instagram. Nah, sebenarnya sih permasalahannya adalah gimana caranya kita mengevaluasi iklan kita ya kan. Nah, ini adalah cara saya untuk mengevaluasi iklan yang ada di Instagram. Oke? Kali gini cara saya, mungkin di luar ada lagi caranya, terserah. Oke, kita masuk lagi di akun kita. Nah, nanti kita tinggal lihatnya di yang pojok kanan atas itu yang garis 3. Kemudian kita bisa lihat di insight. Ini saya contohkan untuk iklan yang sudah saya jalankan ya. Nah, paling bawah di sini ada promote a post or story to see new insight. Nah, di sini adalah ada manage past promotion. Ini adalah iklan kita yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih insight-nya seperti apa. Kita lihat view insight. Bentuknya seperti ini. Insight-nya. Nah, karena goal saya adalah untuk mendapatkan follower, di sini tinggal kita lihat account reach-nya. Wah, sedikit kali ya berarti ya dengan budget 300.000 ini. Account reach-nya 892, kemudian follow 4, reach-nya reach-nya 892, follow-nya 4, impression-nya 1000. Oke, cara mengevaluasinya gimana teman-teman? Oke, kita masuk lagi ke funnel-nya ya. Oke, funnel saya kan yang atas nih ya, untuk mendapatkan follower di sini. Oke, ini pensil mana nih? Oke, merah deh. Nah, untuk mendapatkan follower, sekarang kita lihat nih untuk data yang ada di hasil iklannya tadi. Nah, yang pertama adalah saya akan melihat impression. Impression itu apa? Impression itu adalah berapa banyak iklan kita ditampilkan oleh orang. Nah, di sini ada angka 1016. Oke, ada angka 1016. Oke, nah setelah itu kita lihat profile visitnya. Di sini profile visitnya ada 41 ya. Ada angka 41, kemudian yang follow-nya ada 4 orang. Oke, sedikit sekali ya. 3.000 dapat 4 follower, nggak apa-apa. Nanti bisa dievaluasi. Oke, cara evaluasi gimana nih? Sekarang kita lihat perbandingan antara visit profile. Perbandingan antara visit profile dengan si post yang ininya nih, yang melihat postnya atau impressionnya. Berarti 41 dibagi dengan 1016, ini kurang lebih 4% gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita bandingkan lagi yang follower, dari goal saya kan mendapatkan follower, dibagi dengan 41.
4 dibagi dengan 41, ini kurang lebih 9,7%. Oke, nah cara evaluasi gimana nih teman-teman? Sekarang kan di sini angkanya 4%. Yang bagus adalah targetnya sampai mendapatkan 20%. Artinya di sini yang pertama, ads-nya atau postingan yang saya iklankan itu salah atau tidak bagus. Evaluasi yang kedua adalah targetingnya saya harus perbaiki. Itu kalau misalnya masih ada di angka 4%. Kalau misalnya yang di bagian sini cara evaluasinya bagaimana? Profil saya harus lebih dibaguskan lagi supaya orang lebih tertarik. Entah dikasih kalimat ajakan untuk follow, yuk follow akun ini untuk apa. Kemudian juga benefit apa kalau misalnya mereka memfollow. Sebenarnya gimana caranya untuk mengoptimasi sebuah akun Instagram saya juga udah bahas nih teman-teman nih di video sebelumnya. Boleh lihat di stikernya di sini ya, sekali lagi saya kasih. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat aja di sana. Gitu teman-teman cara evaluasinya. Jadi di sini artinya apa? Iklan saya masih jelek gitu. Entah nanti saya coba lagi dari sisi targeting atau dari postingannya saya akan ubah supaya bagaimana caranya dia mendapatkan angka 20%. Kalau misalnya 20% ke atas itu artinya udah bagus. Terus gimana untuk teman-teman yang pengen langsung jualan? Ya sama persis juga lah. Misalnya yang pengunjung websitenya berapa, yang impressionnya ada berapa, nanti perbandingannya ada berapa persen di sini. Kalau misalnya udah di atas 20% itu artinya udah bagus. Kemudian yang mengunjungi website berapa, yang mendapatkan yang membeli barang teman-teman berapa, yang mengunjungi website berapa, nanti tinggal dibagi presentasinya berapa. Nanti kalau misalnya masih di bawah 20% artinya harus dievaluasi lagi. Yang harus dievaluasi apa? Websitenya atau copywritingnya dari websitenya. Berarti tidak menjual teman-teman. Jadi entah harus ada promosi lagi atau harus ada bonus lagi atau nanti ada testimoni dan yang lain sebagainya bisa diatur. Gitu sih caranya, gampang ya. Nah gitu aja teman-teman penjelasan panjang lebar tentang gimana caranya saya beriklan di Instagram dan gimana caranya membaca hasil dari iklan. Nah sekali lagi teman-teman pelajari tentang yang namanya funnel marketing pada saat ingin beriklan di sosial media apapun lah, di Google, di Facebook, di Instagram, di TikTok, semuanya. Karena pada akhirnya funnel marketing itu adalah fundamental atau dasar dari kita memasuki ke dunia digital.